Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tamis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi rahimahullah taala. Dan kita masih membahas tentang adab-adab yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bab ma ja'a, bab tentang la ayyam tali'a, sungguh bahwasanya penuh jawfu ahdikum, rongga salah satu kalian, qayhan dengan nanah, itu adalah khairun lahu, lebih baik baginya, min ayyam tali'a, daripada penuh syi'ran dengan syair. Artinya syair itu tercela, lebih baik nanah daripada syair. Tubuh kita penuh nanah sampai masuk pada paru-paru sehingga rusak tubuh kita, itu lebih mending daripada tubuh kita diisi dengan syair atau hati kita menghafal syair. Apakah ada dalilnya? Ada. 2851 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyam tadi'a, sungguh bahwasanya penuh jawfu ahdikum, rongga salah satu kalian, qayhan dengan nanah, nanah tanpa darah, yarihi atau yariyahu, yang merusak tubuhnya ya, sampai ke paru-paru, khairun lahu, itu lebih baik bagi dirinya, min ayyam tadi'a, daripada dia penuh syi'ran dengan syair. Ini seolah-olah syair itu semuanya jelek. Tetapi para ulama menjelaskan kata-kata syair ini adalah amun makhsusun, kalimat umum tapi khusus. Jadi ada dalil-dalil yang umum tapi dipahami khusus, alias tidak semua syair, Pak. Maka ini khusus untuk syair yang tidak isinya kebenaran. Kalau isinya adalah kebenaran, misalnya memuji Allah, memuji Rasulullah, nasihat-nasihat atau ilmu, nah ini syair yang tidak tercela. Karena itu yang dimaksud syair di sini, syair yang biasanya digubah oleh orang-orang kafir atau orang-orang masa jahiliyah, syair-syair yang jelek. Kenapa dipahami seperti ini? Karena ada dalil yang membolehkan syair. Ini dalilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asy-syi'ru bimanzilatil kalam, syair itu sama dengan ucapan biasa. Maka syair yang baik seperti ucapan yang baik, syair yang jelek seperti ucapan yang jelek. Nyanyian juga begitu, Pak. Nyanyian baik ya baik, nyanyian jelek ya jelek. Nah, berdasarkan hadis ini, maka mereka memahami bahwa hadis tersebut amun maksus, umum tapi dikhususkan untuk syair-syair yang tidak berisi kebenaran. Demikian juga hadis berikutnya 2852 dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an, sungguh bahwasanya yang tali'a penuh jawfu ahadikum, rongga salah satu kalian, qayhan dengan nanah, khairul lahu, lebih baik baginya, min ayyam tali'a, daripada penuh syi'ran dengan syair yang jelek. Berikutnya babu maja'a fi, bab tentang al-fasahati, kefasihan, wal bayani, dan kejelasan di dalam bicara. Jadi ada orang yang bicaranya jelas, ada yang bicaranya biasa, ada yang bicaranya tidak jelas. Nah, apakah setiap yang bicaranya fasih, jelas, gamblang itu baik? Mari kita baca 2853.
Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah itu yabghadu, membenci al-baligha, orang yang mendahsyatkan di dalam bicara, minar rijali, dari kalangan laki-laki. Apa maksudnya? Maksudnya adalah alladzi, orang yang yatakhallal, dia itu putar-putar lidahnya. Seperti kalau lembu sedang makan, dia lidahnya diputar-putar. Bilisanihi, dengan lisannya, kama tatakhallalu, sebagaimana memutar-mutar lidah al-baqaratu, sapi. Maksudnya dia putar lidah-lidahnya untuk menunjukkan kefasihannya. Jadi ngomongnya difasih-fasihkan untuk menunjukkan kepintarannya. Nah, seperti ini tercela. Tapi kalau fasih secara murni tanpa takalluf, maka itu tidak tercela. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orangnya fasih. Kalau bicara maka tertata, satu kata, dua kata, berikutnya tertata, sehingga setiap orang yang mendengar sabda Nabi paham dan bisa menghitung jumlah kalimatnya karena tertata perlahan-lahan. Nah, sehingga yang tercela ini yang bagaimana? Tercela ini adalah kalau takalluf. Takalluf itu apa? Dipaksa-paksakan. Sehingga untuk memahami hadis ini kita perlu baca ayat yang menjelaskannya. Wa ma ana minal mutakallifin. Dan tidaklah saya Nabi termasuk orang-orang yang takalluf, termasuk dalam bicara tidak takalluf, biasa aja, normal saja. Surat Shad ayat 86. Karena itu tidak usah bicara secara takalluf. Ya udah, normal saja. Bagaimana apa yang keluar dari mulut kita. Tidak usah ditambah-tambahkan kefasihannya. Mencucu, nggak perlu begitu. Kalau dhamah ya mencucu silahkan. Tapi kalau nggak dhamah, kenapa mencucu? Ini kadang-kadang nggak susah suaranya. Mau minta ganti? Ya bisa diganti nanti, gampang. Baik, hadis 2854. Atau kasih dulu yang salat. Bismillah. Udah normal nih. 2854 nggak apa-apa, itu didekatkan sini. Nanti kalau mati kita bisa pakai. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyana marrajul, bahwasanya seseorang itu tidur ala sathin, pada satu atap, laisa bimahjurin alaih, yang tidak ada dindingnya. Panjenengan tahu ya, rumah orang Arab kan kotak. Nah, sehingga atapnya itu bisa untuk tidur, Pak. Tapi kalau tidak ada dindingnya di sampingnya atau tidak ada pagarnya, maka dilarang oleh Nabi untuk tidur di situ. Kenapa? Karena ini bisa membinasakan diri kita sendiri. Kita nanti akan jatuh karena orang tidur itu tidak terasa apa yang dia lakukan. Maka ini termasuk apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 195, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan membinasakan dirimu sendiri, termasuk melakukan perkara-perkara yang menyebabkan kita binasa. Nah, tidak boleh. Sehingga hadis ini secara umum bisa diambil pemahaman umum bahwasanya tidak boleh kita melakukan perkara yang berbahaya. Misalnya naik motor terlalu ngebut sampai orang mengatakan ngebutnya kayak setan. Nah, jangan, karena itu bisa bahaya, Pak. Ngebut ya boleh, tapi yang normal. Naik motor atau sepeda tanpa rim, jangan, remnya diperbaiki dulu, karena tanpa rem itu bahaya. Hadis ini memang dhaif karena ada rawi bernama Abdul Jabbar, secara sanadnya dhaif, tapi secara maknanya sahih karena sesuai dengan hadis-hadis yang lain. Maka di sini oleh Tirmidzi dijelaskan Abdul Jabbar didhaifkan. Berikutnya 2855 dari Abdullah, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna, menyeling-nyelingi kepada kami, bil mau'izah, dengan nasihat, fil ayyam, dalam beberapa hari. Artinya dalam satu pekan itu tidak selalu nasihat terus. Berapa hari kita nasihat, berapa hari lagi nasihat.
Anggaplah sepekan sekali. Kenapa? Makhafata, karena khawatir as-sa'amati alaina, bosan terhadap kami. Lo nasihat kok bosan? Lo manusia memang mudah bosan, Pak. Jadi bukan salahnya manusia, salahnya kita yang tidak mengatur nasihat tadi. Tapi ini kalimatnya mau'idhah loh, Pak. Mau'idhah itu dalam bahasa Arab diartikan oleh para ulama tadzkir, yaitu peringatan. Kalau bicara masalah hukum atau ilmu agama, ya setiap hari, menurut saya begitu. Dan buktinya para ulama-ulama sejak dulu sampai hari ini ngajarkan ilmu juga setiap hari. Dan itu ada dasarnya. Rasulullah setiap pagi pada subuh di masjid tidak keluar sampai terbit matahari. Nah, di situ Nabi sering bertanya, tadi malam siapa yang mimpi? Silahkan disampaikan, saya tafsirkan. Nah, ini berarti ilmu ditambahkan setiap hari, nggak ada masalah. Tapi kalau mau idhah, nasihat, ya, surga neraka, sesuatu yang menakutkan atau yang menyemangati orang beramal, nah ini supaya tidak bosan, maka jangan setiap hari. Tapi kalau ilmu, yaitu yang berkaitan dengan hukum, ya maka tidak ada masalah setiap hari. Sudah turun temurun sejak zaman dulu sampai hari ini para ulama-ulama kita, terutama yang di pesantren-pesantren, nah itu semuanya ya majelisnya setiap hari. Berikutnya babun, bab baru, ini berarti masih nginduk pada bab sebelumnya. 2856. Aisyah dan Ummu Salamah ditanya, ini dua istri Nabi. Kenapa yang ditanya Aisyah dan Ummu Salamah? Kenapa bukan istri yang lain? Aisyah dan Ummu Salamah ini terkenal dengan kecerdasan yang di atas rata-rata, sehingga ilmu yang dikuasai oleh Aisyah banyak sekali. Sampai-sampai keponakannya itu heran, wahai bule saya Aisyah, Anda itu paham ilmu nasab, saya nggak heran. Bapakmu Abu Bakar ahli nasab, tetapi Anda itu juga menguasai ilmu kedokteran. Dari mana sumbernya? Nah, maka kata Aisyah, Rasul kalau sakit itu datang para dokter, ngasih obat ini, ngasih obat itu. Nah, semua obat yang pernah diresepkan oleh dokter itu masuk dalam benaknya Aisyah dan tidak keluar lagi, alias ingat terus, Pak. Dan itu perbedaannya orang cerdas sama kurang cerdas. Gampang kelingan karo gampang lali. Aslinya podo, Pak. Jadi misalnya kita duduk bersama kan 1 jam, semuanya mendengar yang sama. Tapi setelah 1 pekan, mana di antara kita yang ingat, mana yang lupa, itu aja. Kalau ingat terus, cerdas itu. Kalau lupa terus, ya berarti kurang. Enggak bodoh, enggak. Kurang saja. Karena kalau dikatakan bodoh, ya elemen istilahnya. Dan nanti kalau dikatakan bodoh, enggak mau ngaji lagi, Pak, nanti, Pak. Enggak mau datang lagi. Ustadznya kasar gitu, serasa teko meneh. Nah, maka bahasanya yang agak halus. Kurang gitu aja. Nah, kembali ke sini ya. Ini yang ditanya adalah Aisyah dan Ummu Salamah. Wajar, cerdas-cerdas orang-orang ini. Ayyul amali, amal apakah kana yang adalah ahabba ila Rasulillah, paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka keduanya sama-sama mengatakan, ini tanda tanya di sini. Keduanya sama-sama mengatakan sesuatu yang dima'alaihi, dimudawamai atau dikontinyukan, wa in qalla, meskipun sedikit. Nah, sehingga marilah kita beramal yang kontinu. Amal kontinu dicintai Nabi, berarti pengamalnya juga dicintai Nabi. Maka kalau kita kontinu, kita disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan disukai oleh Rasulullah. Ternyata kita dapatkan dalam hadis yang lain disukai oleh Allah. Dua-duanya hadis yang sahih, berarti semuanya cinta. Allah cinta, Rasul cinta. Ahabul a'mal ilallah, amal paling disukai oleh Allah, adwamuha, yang paling kontinu, wa in qallan, meskipun sedikit. Nah, ini stressingnya di kata-kata adwam, yaitu kontinu. Jangan distressingkan di terakhirnya, Pak. Penting titik. Sehingga setiap dia suruh beramal, yang penting titik, istiqomah, yang penting apa? Nah, kok titiknya, jangan titiknya, istiqomahnya itu loh. Sedikit istiqomah lebih bagus daripada banyak tapi berhenti. Tapi bukan berarti beramalah sedikit terus, jangan begitu. Jadi misalnya kita bangun malam, biasanya 3:30 misalnya, berarti waktunya sholat cuma setengah jam.
Lah ini dilalah kita bangunnya 1 jam sebelum subuh. Nah berarti sholatnya ditambah. Jangan mengatakan yang penting istiqomah sithik wae. Maka sithik wae-nya itu terus tidak mau menambah itu salah. Karena istiqomah itu tidak harus sama jumlahnya, enggak. Istiqomah itu maksudnya rutin diamalkan. Jumlahnya naik turun silahkan. Misalnya apa? Kita setiap hari baca Quran. Rutin setiap hari baca Quran. Kalau pas waktunya tidak longgar, dapatnya misalnya setengah juz. Nah waktunya longgar ditambah jadi 1 juz, misalnya begitu. Jadi jangan samakan waktu longgar dengan waktu yang tidak longgar, sehingga kita tidak mau nambah amal padahal waktunya masih ada kelonggaran. Maka sholat tahajud juga begitu ya. Biasanya misalnya cuma 6 rakaat. Nah kalau waktunya longgar ya tambah lagi sampai 11 rakaat. Karena istiqomah itu tidak harus jumlahnya sama. Yang penting terapannya selalu dilakukan terus. Berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan karena adalah ahabbul amal yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW adalah madi ma'alih, sesuatu yang diistiqomahkan. Terus sesuatu yang diistiqomahkan ini fadilahnya selain dicintai Nabi apa fadilahnya? Fadilahnya selain dicintai Nabi adalah pahalanya mengalir terus. Meskipun kita tidak mengamalkan karena satu uzur. Ma min muslimin yusab. Tidak ada seorang pun muslim yang mendapatkan musibah pada jasadnya kecuali Allah perintahkan kepada malaikat hafadzah mencatat amal. Catatlah untuk hambaku pada setiap siang dan malam kebaikan-kebaikan yang kana ya'mal, biasa dia amalkan selama dia itu ditahan di dalam belenggu saya. Belenggu maksudnya sakit tadi. Jadi panjenengan biasanya ngaji pada maghrib sampai isya, kemudian sakit tidak bisa datang, itu nggak usah susah atau tidak usah memaksakan diri datang, nanti tambah sakit. Udah tidur saja di rumah, pahalanya sama. Tapi itu hanya diberikan bagi yang istiqomah. Dalilnya istiqomah di sini, karena ya'mal adalah biasanya dia beramal, berarti istiqomah. Tapi kalau bolong-bolong ya berarti enggak, Pak. Habis subuh kadang ngaji, kadang tidak, kadang turu gitu. Nah, berarti pas panjenengan sakit tidak baca Quran habis subuh ya enggak ada pahalanya. Tapi kalau rutin setiap ba'da subuh buka Quran, nah, pas sakit atau pas ada urusan penting tidak bisa melakukan, itu sudah tertulis pahalanya. Ini tidak hanya sakit saja, gitu. Semua udzur. Ini sakit ini hanya contohnya udzur itu sakit. Berikutnya bab baru, tapi masih nginduk pada bab sebelumnya, tidak ada judulnya. 2857. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khammiru tutupi al-aniyah, wadah." Wadah ini maksudnya wadah makan atau wadah minum yang ada isinya, Pak. Sehingga kalau kita punya gelas, ada tehnya, kita minum, maka hendaklah ditutup. Dalam hadis yang lain, perintah menutup ini maksudnya adalah di malam hari. Tetapi tutup untuk wadah di siang hari pun juga bermanfaat, karena fungsinya supaya tidak ada hewan-hewan yang masuk ke dalamnya. Dan sudah pernah dijelaskan dulu, gelas kalau kita tutupi dengan sesuatu meskipun hanya dengan garpu atau sendok, itu tetap ada manfaatnya. Kata salah satu ulama dari India, kalau semut itu naik ke gelas kemudian ada sendok di atasnya, dia akan melewati saja. Jadi lewat jembatan, Pak, terus turun lagi. Tapi kalau tidak kita tutupi, maka dia akan masuk dan minum minuman kita. Wa aukul askiyah, dan ikatlah wadah-wadah air. Wadah air zaman dulu dari kulit, kemudian bagian atasnya itu ada ikatannya untuk ditalikan. Nah sekarang ya tidak harus ditali, yang penting ditutup supaya tidak ada hewan yang masuk atau penyakit yang masuk. Wa ajifu, dan kuncilah al-abwaba, pintu-pintu. Ini semuanya malam hari, Pak. Maka kalau siang hari kita buka pintu nggak ada masalah, aman kan, ada orangnya. Kalau malam hari maka dikancing. Dan semua ini, 3 perintah ini dalam Sahih Muslim ditambahkan kata-kata sebutkanlah bismillah. Sehingga ketika menutupi gelas bismillah, karena ketika mengikat wadah bismillah,
Ketika mengunci pintu malam hari, bismillah. Ya, semuanya pakai bismillah supaya berkah. Dan ini mungkin termasuk sunnah yang terlupakan bagi sebagian manusia, ya, hanya nutup tapi tanpa membaca bismillah. Nah, kalau kita mudah lupa, tulis saja tulisan bismillah di gagang pintu kita, sehingga pas mau nutup itu teringat bismillah. Wa adfi'u, dan padamkanlah al-masabiha, lampu-lampu. Yang dimaksud lampu di sini bukan lampu listrik ini, Pak, tapi lampu api. Sehingga kalau lampu listrik itu kita hidupkan pada waktu tidur, tidak menyelisih hadis ini. Karena sebagian orang mengatakan dulu lampunya adalah api, sekarang lampunya listrik, hukumnya sama. Enggak sama. Kenapa enggak sama? Karena di sini disebutkan oleh Nabi, fa inna, karena sesungguhnya al-fuwaisik, kota hewan fasik yaitu tikus, rubbama, kadang-kadang jerot, menarik al-fatilah, sumbu, fa'ahraqat, lalu dia membakar kepada ahlul bait. Nah, sekarang apa bisa lampu listrik ditarik sumbunya, Pak? Gak bisa kan? Nah, berarti nggak ada ilatnya di sini, sehingga tidak bisa dikiaskan. Kalau mau dikiaskan, itu istilahnya adalah qiyasun ma'al farik, menyamakan sesuatu yang beda. Qiyas ma'al farik itu mazmum, tercela. Sama dengan setan melakukan qiyas ma'al farik. Kamu wahai Adam diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api. Tanah sama api lebih bagus api, berarti aku sama kamu lebih bagus aku. Nah, qiyas ma'al farik begitu. Dan itu pemikirannya tidak benar. Betulkah api lebih bagus daripada tanah? Tanah itu membuat tanaman tumbuh, api membuat tanaman mati. Gitu. Nah, dari mana bagusnya, dari mana? Maka pemikiran awalnya sudah salah, kemudian qiyasnya juga salah. Nah, karena itu kalau tidur kemudian lampunya masih nyala, nggak ada masalah. Kalau panjenengan matikan juga nggak ada masalah. Tapi jangan menyalahkan yang menyalahkan berdasarkan hadis ini. Lampumu tidak mati, kamu menyelisih sunnah, nggak benar. Karena ilatnya tidak ada, Pak. Ilat atau sebab hukumnya itu apa? Tidak ada. Kalau di rumah saya, terus terang, saya lebih suka dihidupkan lampunya, Pak. Karena akeh nyamuk ini loh. Jadi kalau tidak dihidupkan, nyamuknya Masya Allah bancaan. Kalau dihidupkan maka jadi agak sedikit. Itu nyamuk ya. Kemudian tikus juga gitu. Kalau dimatikan itu menggeruduk rumah saya, Pak. Dari mana nggak tahu. Mungkin dari sawah atau dari mana. Pokoknya malam itu datang geruduk. Nah, nanti pagi hilang semuanya. Nah, maka kalau dihidupkan itu menjadi berkurang tikusnya. Maka ini tidak ada masalah untuk kita hidupkan. Dan memang kalau secara teori tidur dalam keadaan gelap itu lebih merehatkan badan kita, semuanya jadi istirahat. Berikutnya bab baru 2858 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza safartum, jika kalian bersafar fil khisbi, pada musim subur, fa'atu, maka berikanlah al-ibila, kepada onta yang kalian tunggangi, haddaha, bagian dia, minal ardi, dari bumi." Jadi kalau safar waktu subur, maka sebentar-sebentar istirahat, kasih makan, karena banyak rumput-rumput di sekitarnya. Tapi wa idza safartum, kalau kalian bersafar fis sanah, pada musim paceklik, berarti nggak ada rumput-rumput, fabadiru, maka segerakanlah, binikiha, dengan nikiha. Nikyun itu adalah sumsum, ya. Segerakanlah sumsumnya. Maksudnya apa? Maksudnya bersegeralah di dalam mengendarai, jangan bersantai-santai. Sehingga kalau bersantai-santai maka menghabiskan waktu yang lama. Kalau habis waktu lama di perjalanan itu nanti jadi kurus. Kalau kurus itu sumsumnya habis. Sumsumnya habis jadi kurus. Jadi maksudnya apa? Segerakanlah di dalam berjalan supaya dia segera istirahat, tidak terlalu lama dalam perjalanan. Itu karena zaman dulu perjalanannya dengan onta. Wa idza arrastum, kalau kalian istirahat di akhir malam, fajtanibu, maka jauhilah at-tariqah, jalan yang dilalui. Fa innaha, karena jalan yang dilalui itu turuqud dawab, menjadi jalannya binatang-binatang melata, wa ma'wal hawam, dan tempatnya binatang-binatang berbisa, bilail, di waktu malam. Jadi jangan beristirahat di tempat yang biasa dilalui orang, karena disitulah nanti akan lewat ular, lewat macan, dan
sebagainya yang berbisa. Cari tempat yang lebih aman. Sampai di sini sudah selesai kitab tentang al-birru, kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, termasuk kebaikan di dalam bersafar sebagaimana yang kita baca dalam hadis ini. Karena itu kita lanjutkan kitab yang lainnya lagi. Nah, maka kitab yang ini kita anggap sudah selesai. Kitab yang lainnya lagi judulnya adalah tentang al-amsal, permisalan-permisalan atau perumpamaan-perumpamaan. Beliau mengatakan abwabul amsali an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini filenya berubah, tulisannya berubah. Bab tentang perumpamaan-perumpamaan yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ma jaa fi masalillahi ibadi. Bab tentang perumpamaan yang dibuat oleh Allah untuk hamba-hambanya. Jadi Allah itu sering membuat perumpamaan-perumpamaan, Pak. Di dalam Quran banyak kita temukan. Misalnya Allah mengatakan pada surat Al-Ankabut ayat 43, "Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun." Itulah perumpamaan-perumpamaan kami buat untuk manusia dan tidaklah memahami perumpamaan itu kecuali orang-orang yang berilmu. Nah, maka sebagian salaf itu menangis ketika membaca ayat-ayat perumpamaan dan dia tidak paham, karena berarti dia bukan termasuk orang yang alim. Nah, dalam hadis pun juga ada perumpamaan. Nah, mari kita baca perumpamaan yang pertama. Ini tampaknya kurang besar ya, kita besarkan lagi. Misalkan 21. Nah, begini. Hadis 2895. Ini sanad-sanadnya sengaja nggak kita baca, Pak, karena kita nggak begitu perlu terhadap sanad. Yang penting kita ngerti makna hadisnya. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu al-Kilabi, dia mengatakan, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, daraba, telah membuat masalan perumpamaan, siratan mustaqimah, jalan yang lurus. Ala, pada kanafai, dua sisi as-sirati, jalan tersebut. Surani, ada dua pagar. Yang lahuma, bagi kedua pagar tadi, abwabun, ada pintu-pintu mufattahah yang terbuka. Alal abwab, pada pintu-pintu itu ada sutur, tirai-tirai. Wada'in, dan ada penyeru, yada'u, yang menyeru ala ra'sis sirat, di atas pucuknya jalan. Wada'in, dan ada penyeru lagi, yada'u fawqah, yang menyeru di atasnya. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Maksudnya beliau membaca ayat ini. Dan ini menunjukkan bahwasanya membaca ayat Quran tidak perlu ta'awud kalau tujuannya bukan tilawah, tapi tujuannya menyebutkan dalil. Jadi setelah beliau menyebutkan perumpamaan, maka beliau sebutkan dalil yang membicarakan tentang perumpamaan ini. Allah itulah yang mengajak kepada Darussalam, yaitu surga, dan Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Nah, sekarang apa itu siratul mustaqim yang dimaksud dalam ayat ini? Kemudian beliau melanjutkan, wal abwab, adapun pintu-pintu, allati yang ala kanafai sirat, ada di dua sampingnya jalan, itu adalah hududullah, batasan-batasan Allah. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh zina, tidak boleh maling. Fala yaqa'u ahadun, maka tidaklah seseorang itu terjerumus fi hududillahi, pada batasan-batasan Allah, hatta yukshafas sitru, sampai disingkap dulu tirainya. Karena pintunya tadi ada tirainya. Nah, tidak mungkin kita masuk kalau tidak membuka tirai. Demikian juga larangan-larangan Allah tidak akan kita tercebur menyelisih larangan-larangan Allah kecuali kalau kita membuka pintunya dulu. Artinya penyebabnya kita lakukan, akhirnya melanggar.
Walladzi yad'u min fawqihi, adapun orang yang memanggil dari atasnya itu adalah wa'idhu rabbih, penasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud penasihat dari Allah Subhanahu wa taala? Kita baca dalam hadis yang lain. Karena dalam hadis yang lain itu ada penjelasan yang lebih detail. Wadda'i min fawq, adapun penyeru yang ada di atas itu adalah wa'idullah, penasihat dari Allah, fi qalbi kulli muslim, yang ada pada hati setiap orang muslim. Jadi hati kita sudah disiapi oleh Allah seorang penasihat yang menasihati kita, sehingga kalau ingin berbuat jelek itu langsung dia nasihati, iki elek. Nah, penasihat itu siapa? Mari kita baca dalam syarahnya para ulama. Di sini beliau mengatakan, ini penjelasan dari Syekh Munawi. Wa wa'idullah, yang dimaksud penasihatnya Allah, huwa adalah lammatul malaki fi qalbil mu'min, wal ukhra lammatus syaitan. Satunya itu adalah bisikan malaikat, satunya adalah bisikan setan. Berarti itu yang dimaksud adalah malaikat qarin, ya. Sebagaimana ada setan qarin, maka juga ada apa? Malaikat qarin. Malaikat qarin itu yang digandengkan dengan kita, sehingga dimanapun berada ya dia menyertai kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang baik maka akan mendapatkan bisikan-bisikan yang baik, malaikatnya yang menang, Pak. Tapi orang jahat dia akan mendapatkan bisikan-bisikan yang jahat, setannya yang menang. Nah, supaya malaikat kita menang bagaimana? Zikir banyak-banyak. Karena setan itu kalau kita zikir itu ambles. Kalau kita tidak zikir, setannya muncul. Nah, sehingga perbanyak baca Quran, perbanyak zikir, perbanyak amal soleh, itu menyebabkan setannya lemah, kemudian malaikatnya yang menang. Maka dalam satu riwayat disebutkan dua setan ketemu, Pak. Satunya setan krempeng seperti saya begini, satunya setan gemuk. Maka setan krempeng ditanya, kamu krempeng ngapain? Wah, susah saya ganggu muslim yang saya tempati ini. Karena dia masuk rumah, assalamualaikum. Kemudian mau makan, bismillah. Saya mau ikut nimbrung, gak dapat jatah. Akhirnya kurus kayak begini. Nah, setannya orang kafir gemuk-gemuk, Pak. Masuk rumah tidak pakai bismillah, mungkin malah marah-marah sama orang rumah. Kemudian makan juga tanpa bismillah, pakai tangan kiri lagi. Nah, setannya nimbrung dari awal sampai akhir, akhirnya jadi gemuk. Berikutnya 26, 28, 60. Bahwasanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, telah keluar kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari lalu bersabda, ini sesungguhnya aku raaitu melihat fil manami pada waktu tidur, ka'anna seolah-olah Jibril, malaikat Jibril indarasi di dekat kepalaku, wa Mikail dan malaikat Mikail indari jelaya di dekat kedua kakiku. Dan ini menunjukkan fadilah Jibril dan Mikail, sehingga sering muncul dalam mimpi. Dan ini menunjukkan fadilah Jibril di atas Mikail, karena Jibril di dekat kepalanya Nabi, ya, berarti lebih akrab atau lebih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, berkata ahaduhuma, salah satu dari keduanya, li sahibi, kepada sahabatnya, idrib lahu mathalan, buatlah untuk Muhammad ini perumpamaan. Faqala, maka dia pun menjawab, isma' sami'at udhunak, dengarlah, semoga telingamu mendengar. Wa'qil aqala qalbuk, pahamilah, semoga hatimu paham. Innama mathaluka, sesungguhnya perumpamaanmu wahai Muhammad, wa mathalu ummatika, dan perumpamaan umatmu itu kamathali malikin, seperti perumpamaan seorang raja. Ittakhadha daran, membuat rumah. Tsumma bana fiha baitan, kemudian dia membangun padanya rumah. Nah, kalau dar itu berarti perkumpulan rumah. Nah, jadi perkampungan, ya, membuat perkampungan kemudian membangun rumah padanya. Tsumma ja'ala fiha ma'idah, kemudian dia membuat padanya itu hidangan. Tsumma ba'atha rasulan, kemudian mengutus seorang utusan.
yad'un nas ila ta'ami, yang mengundang manusia untuk menghadiri makanannya. Faminhum, maka di antara mereka manusia, man ajabar rasul, ada yang mendatangi undangan Rasul tadi, utusan tadi. Wa minhum man taraka, dan di antara mereka ada yang meninggalkan undangan tadi. Nah, terus tafsirannya bagaimana? Ini tafsirannya. Fallahu, maka Allah itu huwal malik, itulah raja dalam perumpamaan tadi. Wadaru, dan perkampungan itu adalah al-Islam, perkampungan Islam. Wal baitu, dan rumahnya tadi adalah al-jannah, surga. Wa anta ya Muhammad, sementara kamu wahai Muhammad rasulun, utusannya raja tadi. Faman ajabaka, barang siapa yang mengijabai undanganmu mau datang makan, berarti dakhalal Islam, masuk Islam. Wa man dakhalal Islam, siapa yang masuk Islam, dakhalal jannah, pasti masuk ke dalam jannah, karena undangan makannya di dalam rumah. Rumahnya itu perumpamaan surga. Wa man dakhalal jannah, dan barang siapa yang masuk surga, akala ma fiha, dia pasti makan apa saja yang ada di dalam surga tersebut. Hadis ini memang dhaif karena mursal, Pak. Ini mursal ya. Kenapa mursal? Karena Sa'id bin Abi Hilal tidak berjumpa dengan Jabir. Nah, jadi di sini mursalnya. Ini Sa'id bin Abi Hilal meriwayatkan dari Jabir, ini putus. Sehingga saya kasih tanda garis bawah, ini putus ya. Tapi meskipun mursal, dhaif, isinya apa? Sahih. Memang seperti itu hakikatnya Rasulullah SAW. Beliau hanya utusan Allah. Kemudian yang mengundang untuk masuk surga Allah. Kalau kita mau datang pada undangan Allah, ya masuk surga betul-betul. Karena itu mari kita jaga Islam kita sampai akhir hayat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Ini perumpamaan-perumpamaan di dalam hadis Nabi itu sudah dikumpulkan oleh para ulama dalam satu kitab, Pak. Demikian juga perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran itu sudah dikumpulkan oleh para ulama dalam satu kitab. Nah, ini masih ada satu perumpamaan lagi, kita baca 2861. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, telah salat Rasul sallallahu alaihi wasallam akan salat Isya. Kemudian beliau pergi. Lalu dia memegang tangannya Abdullah bin Mas'ud sampai keluar bersamanya ke lembah yang luas di kota Makkah. Lalu dia mendudukkan Ibnu Mas'ud di situ. Kemudian menggaris padanya dengan satu garis. Kemudian bersabda, la tabrahanna khattaka, kamu jangan meninggalkan garismu. Fa innahu sayantahi ilaika rijalun, maka akan datang kepadamu beberapa laki-laki. Fala tukallimhum, maka jangan ajak bicara mereka. Fa innahum la yukallimunak, karena mereka juga tidak akan bicara dengan kamu. Jadi oleh Nabi di tanah di garis kotak. Nah, kamu di sini jangan pergi kemana-mana, karena nanti akan datang jin-jin. Ini jin-jin akan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh Nabi dipeseni, ketemu jin diam. Mereka juga akan diam. Dan ini dalil bahwasanya kalau kita ketemu jin dan kita tidak takut, maka tidak masalah, Pak. Ini Ibnu Mas'ud disuruh tetap di situ, nggak usah takut, tenang. Dan para ulama mengatakan jin itu sama dengan manusia. Artinya gimana? Kalau kita takut pada jin, dia berani sama kita. Kalau kita berani sama jin, dia takut sama kita. Nah, maka kalau ketemu jin silahkan dirangkul, Pak. Insya Allah dia, Pak, tidak akan berani mengganggu kita, karena kita berani sama dia. Qala tsumma madha, kemudian lanjutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tempat yang beliau inginkan. Maka tatkala saya duduk di garisku, tiba-tiba datang kepadaku beberapa laki-laki, ka'annahum zuttu, seolah-olah mereka itu adalah orang-orang India. Az-Zubt ini adalah satu generasi dari India. As'aruhum, rambut mereka dan jasad mereka, yaitu secara fisiknya rambut dan jasad mirip orang-orang India tadi. Saya tidak melihat aurat dan saya tidak melihat kulit. Kisron itu artinya kulit. Yang dimaksud kulit itu adalah apa? Baju. Ya. Jadi bajunya nggak tampak, tapi auratnya juga nggak tampak. Aneh kan? Ini karena makhluk halus memang. Dan mereka pun sampai kepada saya. Mereka tidak bisa melewati garis yang sudah digaris oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka keluar menuju Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika di akhir malam
Akan tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada saya dalam keadaan saya masih duduk. Maka beliau berkata, laqad arani mundul lailata. Sungguh-sungguh dia telah memperlihatkan kepada saya sejak malam ini tadi. Kemudian beliau masuk kepada saya di dalam garis saya tadi, lalu beliau berbantal pada paha saya, lalu beliau tidur. Dan adalah Rasulullah SAW kalau tidur itu nafakho, bersuara. Jangan diartikan ngorok Pak, elek Pak, bersuara. Jadi ada suaranya tapi di bawahnya ngorok. Maka tatkala saya sedang duduk sementara Rasulullah SAW sedang berbantal pada paha saya, tiba-tiba saya melihat beberapa orang laki-laki, mereka memakai baju-baju putih-putih. Allah lebih tahu apa yang ada pada mereka dari kegantengan. Lalu mereka sampai kepada saya. Lalu duduklah sekelompok dari mereka di dekat kepala Rasulullah SAW. Sekelompok yang lain dari mereka di dekat kaki Nabi SAW. Kemudian mereka berkata sesama mereka, kami tidak melihat seorang hamba sama sekali yang diberikan seperti apa yang diberikan kepada Nabi ini. Maksudnya ini orang yang paling hebat. Sesungguhnya kedua matanya tidur tetapi hatinya masih bangun. Sehingga marilah idribulahu matalan, buatlah untuk dia perumpamaan. Karena kalau kita buat perumpamaan dan dia tidur, itu nanti bangun masih ingat ya, karena hatinya tidak tidur. Kemudian ini perumpamaannya. Mathalu sayyidin bana qasran. Perumpamaan seorang tokoh yang membuat istana. Kemudian dia membuat ma'dubah, yaitu hidangan makan. Lalu dia mengundang orang-orang kepada makanannya dan minumannya. Barang siapa yang mengijabai undangannya pasti makan dari makanannya dan minum dari minumannya. Barang siapa yang tidak mau mendatanginya maka dia akan menyiksanya. Au qala adzabah, akan disiksa. Kenapa? Ini raja Pak. Raja harus dihormati. Maka rakyatnya diundang wajib datang. Gak datang tak kentel, tak masukkan penjara. Ini haknya raja kan begitu. Kemudian mereka pergi. Setelah itu Rasulullah SAW bangun. Kemudian beliau bertanya, Sami'ta ma qala haula? Kamu dengar nggak apa yang diucapkan oleh mereka? Wa hal tadri man haula? Kamu tahu tidak siapa mereka yang datang ini putih-putih ini? Saya mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nah, ini jawaban ini menunjukkan bahwasanya dia tidak mendengar ucapan para malaikat tadi dan dia juga tidak mengetahui siapa makhluk-makhluk ini. Jadi uniknya malaikat begitu Pak. Ngomong, satunya mendengar, satunya tidak mendengar. Ibnu Mas'ud tidak dengar sementara Nabi mendengar. Kemudian Nabi menjelaskan humul malaikah, mereka itu malaikat. Fatadri mal masal alladzi darabu, kamu paham enggak apa permisalan yang mereka buat? Maka saya mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Maka beliau kemudian menjelaskan al mathalul ladzi darabu, perumpamaan yang mereka buat adalah Ar-Rahman tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala banal jannah, membangun jannah. Wa da'a ilaiha ibadah, dan mengajak, mengundang kepada jannah hamba-hambanya. Faman ajabahu dakhalal jannah, siapa yang mendatangi undangannya masuk surga. Wa man lam yujibhu aqabahu au adzabah, siapa yang tidak mendatanginya akan disiksa atau adzabah, sama artinya ya. Nah, ini adalah perumpamaan yang dibuat oleh para malaikat, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai di sini sudah selesai hadisnya. Kemudian Imam Tirmidzi menjelaskan tentang perawi hadis bahwasanya saya tidak melihat orang yang lebih takut kepada Allah daripada Sulaiman At-Taimi. Perawi hadis ini tadi namanya Sulaiman At-Taimi rahimahullah ta'ala. Inilah yang dapat kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.